Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Enjang Yusuf Ali MKom, juga kepada rekan-rekan kelas 4C, saya ucapkan terima kasih telah hadir dalam pemaparan kali ini. Kami kelompok 2 literasi ICT dan media pembelajaran akan memaparkan hasil observasi kelompok. Adapun judul observasi ini yaitu konsep dasar literasi ICT. Adapun anggota kelompok 2 yaitu Siti Zulaika Nisa Mauliza dengan NIM 2000639 absen ke-6, Nur Afna Juanda dengan NIM 2001696 absen ke-10, dan Vira Septiani Suherman dengan NIM 2002777 absen ke-11. Pada bab 1 akan membahas mengenai yang pertama latar belakang, kedua permasalahan, yang ketiga solusi, dan yang terakhir penelitian terdahulu. Latar belakang. Perkembangan ICT sampai kini sudah semakin pesat seiring zaman. Sebagai akibat dari perubahan zaman yang cepat, maka perlu dilakukan pembenahan sistem pendidikan di Indonesia agar pendidikan saat ini dapat mengikuti perkembangan zaman. Keterampilan belajar dan inovasi meliputi penguasaan beragam pengetahuan dan keterampilan, pembelajaran dan inovasi, berpikir kritis dan pemecahan masalah, komunikasi dan kolaborasi, serta kreativitas dan inovasi. Guru sudah mengetahui banyak media yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa sekolah, video pembelajaran merupakan salah satu media digital yang dapat mengatasi kendala pengajar dalam menyampaikan materi pembelajaran. Dalam sistem pembelajaran online seperti yang sekarang dipraktikkan, namun memiliki kekurangan yaitu tidak semua guru dapat mengelola media video secara efektif. Sangat penting untuk mengembangkan kemampuan pendidik dalam mengelola maupun menciptakan media pembelajaran berbasis digital. Permasalahan. Dari penelitian yang kami lakukan di beberapa sekolah, kami menemukan beberapa permasalahan. Yang pertama, kekurangannya fasilitas proyektor untuk menunjang pembelajaran di kelas. Yang kedua, kurangnya perhatian pemerintah perihal fasilitas pembelajaran pada sekolah swasta. Yang ketiga, beberapa guru mengalami kesulitan dalam menciptakan media pembelajaran berbasis teknologi. Yang terakhir, konsentrasi siswa kerap kali terpaku pada media yang digunakan, bukan isi materi pada media pembelajaran saat pembelajaran sedang berlangsung. Selanjutnya yaitu solusi. Permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan beberapa solusi juga. Berikut solusi yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama, bantuan dana pemerintah dan sekolah harus lebih serius dalam menunjang proses pembelajaran, terutama pada fasilitas seperti minimal menyediakan proyektor di beberapa jenjang sekolah dasar. Yang kedua, fasilitas guru juga berperan penting dalam pengembangan literasi TIK di sekolah dasar, yaitu tidak hanya mengikuti seminar literasi TIK, tetapi juga mengikuti pelatihan teknologi secara mandiri untuk mengembangkan literasi TIK. Yang ketiga, guru harus terampil menciptakan media pembelajaran interaktif dengan mengintegrasikan siswa dalam penggunaannya, sehingga siswa tidak hanya terpaku pada media, tetapi juga terlibat aktif dalam penggunaannya. Penelitian terdahulu. Tatat Hartati melakukan penelitian di 2 sekolah berjauhan di Kabupaten Subang dan Bandung Barat. Dengan menggunakan teknik research development, temuan menunjukkan bahwa pengajar di pedesaan Jawa Barat membutuhkan pelatihan materi dan prosedur literasi berbasis PAIKEM, serta penggunaan komputer sebagai media pembelajaran. Literasi lebih dari sekedar membaca dan menulis mekanis, tetapi juga melibatkan reaksi pemahaman dan aktivitas sehari-hari yang terstruktur dan diterapkan melalui aktivitas pembelajaran yang berkelanjutan. Penyebab utama rendahnya kemampuan literasi masyarakat Indonesia menurut Wahyuni tahun 2009 adalah
Model pembelajaran umum yang digunakan tidak mengharuskan anak membaca dan sistem pembelajaran membaca tidak efektif. PAIKEM atau pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dengan media pembelajaran berbasis teknologi. PAIKEM Tech merupakan alternatif pembelajaran yang tepat terutama bagi sekolah dasar di pedesaan yang belum terjangkau teknologi. Selanjutnya yaitu bab 2, akan membahas mengenai pengertian dan konsep literasi ICT. Yang kedua, pengertian literasi ICT. Pengertian dan konsep literasi ICT. Literasi merupakan keahlian membaca dan menulis. Kemudian, informasi merupakan suatu yang nyata yang mampu diterima secara lisan maupun tulisan. Literasi informasi merupakan keahlian seseorang dalam mendapatkan informasi. Dalam dunia pendidikan, literasi digunakan sebagai proses belajar mengajar seperti dalam proses problem solving, evaluation, communication, dan organizing. Selain itu, literasi informasi juga dibutuhkan untuk mendapatkan informasi, mengukur hasil informasi yang didapat, mengolah informasi yang didapat, dan juga menyimpulkan informasi yang didapat dan mengkomunikasikannya. Selanjutnya, pengertian literasi ICT. Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information and Communication Technologies atau ICT, yaitu alat yang digunakan dalam mencari, mengolah, dan mengkomunikasikan informasi. Information and Communication Technology atau dalam bahasa Indonesianya yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK, yang terdiri dari teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Dapat disimpulkan bahwa literasi ICT merupakan keahlian dalam mengaplikasikan teknologi digital, dimulai dari mencari informasi, mengaksesnya, mengelola, dan mengevaluasinya. Selanjutnya masuk ke bab 3. Di bab 3 ini akan memaparkan terkait metode penelitian, triangulasi, permasalahan, serta solusi. Pada pemaparan pertama ini ialah metode penelitian juga subjek dan objek penelitian. Untuk metode penelitian, kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan memaparkan hasil penelitian yang konkret, juga akurat sesuai dengan data yang diperoleh. Sedangkan subjek dan objek penelitian, kami mewawancarai Ibu Elvana Rofianiza SPD, seorang guru kelas 1 di SD Ar-Rafi, BHS Sumedang, yang beralamat di Jalan Prabu Taji Malela nomor 68, Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara. Lalu wawancara kedua kepada Ibu Sari Rezeki Utami SPD, seorang guru kelas 1 di SD Sinangpalai yang beralamat di lingkungan Sinangpalai. Kemudian, metode analisis data. Metode penelitian dilakukan dari proses analisis sebelum ke lapangan, analisis selama di lapangan, dan analisis data setelah dari lapangan. Untuk metode analisis data, kami menggunakan model Miles dan Haberman yang dimana terdapat 3 poin. Pertama, reduksi data. Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama kegiatan penelitian kualitatif berlangsung. Analisis yang memusatkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengkoordinir data dengan baik, sehingga kesimpulan dapat diambil dan diverifikasi. Yang kedua, penyajian data. Setelah hasil penelitian direduksi, selanjutnya mendisplay data. Melalui tahap ini, data dapat terorganisir, tersusun sehingga mudah dimengerti. Dalam penelitian pendekatan kualitatif, penyajian data ini dapat bentuk uraian singkat dan sebagainya. Penyajian data yang biasa dilakukan ialah teks yang bersifat naratif. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian bersifat kualitatif ini berawal dari belum jelas, kemudian menjadi lebih rinci dan kuat. Kesimpulan akhir bergantung pada kumpulan catatan lapangan selama penelitian dan penyimpanan data. Selanjutnya, triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengecekan ulang data yang didapat dari narasumber dengan membandingkan data kepada narasumber satu
satu ke narasumber lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 orang guru sebagai narasumber di sekolah yang berbeda-beda. Setelah itu, data yang didapat akan disimpulkan permasalahan umum mengenai konsep dasar literasi ICT di sekolah dasar. Permasalahan dan solusi. Permasalahan konsep dasar literasi ICT pada penelitian pertama yang berlokasi di Jalan Prabu Taji Malela nomor 68, Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara, pada SD Arapi BHS Sumedang, yaitu kurangnya perhatian pemerintah. Seperti tidak adanya dana bantuan dari pemerintah dalam fasilitas berbasis teknologi untuk menunjang pembelajaran. Selain itu, permasalahan lainnya ketika media pembelajaran digunakan pada proses pembelajaran, seringkali peserta didik terpaku pada media, bukan pada materi yang tertuang dalam media. Namun, dari permasalahan yang ada, literasi ICT di sekolah ini sudah berjalan dengan baik karena sekolah mewajibkan untuk mengikuti seminar secara mandiri atau dianjurkan oleh Dinas Pendidikan kepada tenaga pendidik. Selanjutnya, permasalahan pengembangan ICT pada hasil wawancara kedua yang dilakukan pada SD Sendang Palai yang terletak di Sumedang, yaitu tidak adanya proyektor dalam kelas sehingga media pembelajaran berbasis video atau PowerPoint kurang efektif jika dilaksanakan dalam ruangan kelas dengan menggunakan laptop. Selain itu juga, guru kadang mengalami kesulitan dalam membuat media pembelajaran berbasis ICT karena kurangnya keahlian dalam teknologi. Namun sama halnya pada penelitian sebelumnya, konsep literasi ICT di sekolah ini sudah dilakukan oleh sekolah dengan mewajibkan untuk mengikuti seminar secara mandiri atau dianjurkan oleh Dinas Pendidikan kepada tenaga pendidik. Solusi yang kami simpulkan dari permasalahan di atas yaitu bantuan dana pemerintah. Juga sekolah harus lebih serius lagi dalam menunjang proses pembelajaran, terutama fasilitas seperti minimal disediakannya proyektor di beberapa tingkatan sekolah dasar. Selain fasilitas, guru pun memegang peranan penting dalam pengembangan literasi ICT di sekolah dasar, yaitu tidak hanya mengikuti seminar tentang literasi ICT, melainkan mengikuti pelatihan teknologi secara mandiri untuk meminimalisir kendala saat pembuatan media pembelajaran berbasis teknologi. Selain itu, guru pun harus pandai membuat media pembelajaran yang interaktif dengan melibatkan peserta didik dalam penggunaan media pembelajaran tersebut, sehingga peserta didik tidak hanya terpaku pada media saja, melainkan turut serta dalam penggunaan media pembelajaran tersebut. Selanjutnya, pada bab 4 ini kita akan membahas temuan yang ada di lapangan, rekomendasi yang disampaikan, produk yang dihasilkan, dan before after. Penelitian pertama kami dilakukan pada Ibu Elvana Ropianiza SPD yang merupakan guru kelas 1 SD di SD Arafi BHS Sumedang. Di sekolah ini pun fasilitas cukup lengkap dengan adanya ruang belajar ber-AC, beberapa toilet berada di dalam ruang belajar, lab komputer, wifi, proyektor, dan tentunya ada beberapa media pembelajaran yang sudah berbasis teknologi. Berdasarkan hasil lapangan yang kami dapat, literasi ICT sudah berjalan di sekolah tersebut. Dukungan dari kepala sekolah kepada tenaga pendidik di sini dilihat dengan mewajibkan guru untuk mengikuti seminar atau workshop mengenai literasi ICT, sehingga guru di SD Arafi BHS Sumedang ini memiliki dasar pemahaman mengenai literasi ICT. Walaupun sudah terlaksananya literasi ICT di SD ini dengan baik, sekolah ini juga tak luput dari permasalahan yang dihadapi. Permasalahan pertama yang kami dapat dari hasil lapangan berupa peserta didik kadang terpaku dengan medianya, bukan fokus pada materi yang tertuang pada media pembelajaran berbasis teknologi. Selain itu, pengelolaan keuangan oleh kepala sekolah dan staf lainnya sudah baik dengan dialokasikan pada fasilitas yang dapat menunjang pembelajaran. Tetapi keuangan tersebut bersumber dari iuran peserta didik, dengan kata lain tak ada bantuan dana dari pemerintah. Penelitian kedua kami dilakukan pada SDN Sindang Palai dengan narasumber Ibu Sari Rezeki Utami. Di sekolah ini, media pembelajaran, fasilitas seperti alat kesenian, wifi untuk mengakses materi, dan lingkungan belajar dapat dikatakan dengan baik.
Di sekolah dasar ini pun sama bahwa pelaksanaan konsep dasar literasi ICT sudah dilakukan kepada tenaga pendidik. Dukungan dari kepala sekolah kepada tenaga pendidik di sini pun dapat dilihat dengan mewajibkan guru untuk mengikuti seminar atau workshop mengenai literasi ICT. Selain itu, para guru pun menyadari bahwa pemahaman konsep dasar literasi ICT di SD penting karena peserta didik belum bisa memaknai, memilih, dan menyaring informasi. Di sekolah dasar ini, media pembelajaran berbasis teknologi sudah diterapkan dalam media pembelajaran, misalkan dengan berbentuk video dan Microsoft PowerPoint. Para guru di sini pun sudah sedikit menguasai mengenai pemakaian software untuk membuat media pembelajaran seperti Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Canva, Filmora. Walaupun beliau sudah mengajar selama kurang lebih 11 tahun, namun tetap saja ia menghadapi masalah dalam proses belajar mengajar seperti media pembelajaran. Karena media pembelajaran yang digunakan sekolah ini berbentuk video dan PowerPoint, dalam pelaksanaannya ada yang kurang efektif dikarenakan tidak adanya proyektor dalam kelas. Di sekolah ini, fasilitas proyektor untuk menampilkan layar yang lebih besar belum ada, sehingga jika menggunakan media pembelajaran tersebut kurang tersampaikan dengan baik. Selain itu, ada beberapa sebagian guru yang usianya sudah tak muda lagi sulit menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi. Sehingga media pembelajaran berbasis teknologi di sekolah ini tidak selalu digunakan dalam pembelajaran. Pada bagian rekomendasi, kami merekomendasikan kepada guru untuk meningkatkan kemampuannya dalam menggunakan teknologi ini dengan mengikuti pelatihan PIL atau Partner in Learning. Program ini dibuat oleh Microsoft untuk membantu guru dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya. Dengan bimbingan dan arahan dari pelatihan ini, guru tidak hanya sekedar mengetahui pemahaman mengenai teknologi, melainkan dapat praktik secara langsung mengenai pembuatan media pembelajaran seperti membuat video pembelajaran. Pada bagian produk yang kami buat dalam mengatasi permasalahan di kedua sekolah dasar tersebut yaitu membuat media pembelajaran teknologi yang bersifat interaktif seperti e-learning atau aplikasi pembelajaran. Dan produk pada penelitian kedua, video pembelajaran berfokus dengan mengutamakan audio dibandingkan dengan animasi yang ditampilkan. Pada before after di sini, produk media pembelajaran berbasis teknologi yang bersifat interaktif dapat dikatakan efektif dalam pelaksanaannya. Karena dengan adanya media ini, peserta didik akan terjun langsung dalam menggunakan media pembelajaran yang bersifat interaktif, dibandingkan dengan sebelumnya bahwa peserta didik hanya mendengarkan penjelasan guru yang menggunakan media pembelajaran menarik. Produk kedua pada penelitian kami ini mengenai video pembelajaran yang lebih mengutamakan audio dapat meminimalisir hambatan dalam proses pembelajaran, yang dimana audio dari video ini lebih inti dibanding animasi dalam videonya. Karena sebelum adanya produk ini, materi sulit tersampaikan jika materi disalurkan melalui animasi gerak dengan tidak adanya proyektor dalam kelas. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.